masih di Talk Show with BHS. Tadi kan Om udah nyebut nih, ada seorang Syekh. Kita panggil beliau ya. Inilah Syekh Ali Jaber. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. sehat? Alhamdulillah. Inilah tamu Om Wain malam ini spesial. Yang satunya Syekh, satunya Chef. Nah, agak-agak dekat ya kan? Kaif haluk, Syekh? Apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kita bisa ngomong Kita posisi duduk, jaga jarak juga. Posisi itu berjarak ya? Om kan udah cukup begini kan? Tapi dekat di hati. Betul. Nah, bagaimana Syekh melihat fenomena hijrah sekarang yang ada di mana-mana, khususnya pada Chef Haryo ini? Menurut saya yang bisa mengerti makna hakiki daripada hijrah atau daripada istilah taubat yang telah merasakan dua-duanya. Istilahnya sudah hidup di alam gelap, bebas, maksiat, dosa, jauh dari Allah, tidak kenal salat, tidak kenal masjid. Kemudian dianugerahkan oleh Allah SWT bisa melalui sebuah ayat, bisa melalui satu ceramah, bisa melalui sebuah peristiwa yang berkesan di hatinya, berubah. Dari situ dia pindah dari jalur, kalau bisa kita bilang jalur syaitan kepada jalur Ar-Rahman. Saya tidak bisa menggambarkan betapa orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pasti saya yakin beliau lebih hebat daripada saya untuk menggambarkan dan menjelaskan makna yang di belakang hijrah itu. Faktanya saya juga hijrah juga. Kalau Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah, kalau Syekh Ali Jaber itu dari Madinah ke Indonesia, kan begitu saya. Betul. Itu gimana ceritanya, Syekh? Kok tiba-tiba memilih Indonesia itu loh? Sebenarnya salah satu makna daripada hijrah, hijrah tempat. Tapi hijrah yang hakiki adalah hijrah kalbu. Dan Alhamdulillah ketika saya mengambil keputusan datang ke Indonesia, awal cerita sebenarnya undangan. Ya, awal kisah undangan, jemputan undangan untuk mengimami salat tarawih di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Itu awal cerita. Waktu itu saya belum bisa bahasa Indonesia. Indonesia Saya waktu itu ya? diberikan dua pilihan antara Inggris sama Indonesia. Saya milih Indonesia. Kenapa? Waktu kecil saya di sekolah di SD selalu kita belajar Indonesia negara terbesar penduduknya Islam. Dan saya tertarik Indonesia penuh. Bahkan sering saya mendengar jamaah-jamaah teman-teman pengusaha hotel dan juga semua menyambung jamaah haji yang terbanyak Indonesia. Jamaah umrah yang terbanyak Indonesia. Sekarang di Makkah hampir rata-rata restoran itu dimiliki orang Indonesia. Sampai saya merasa kalau orang Indonesia diberikan sedikit saja kebebasan di Makkah, mungkin bisa menguasai kerajaan lagi sekalian. Sampai pas kita tawaf, selalu yang mendampingi jamaah untuk cium Hajarul Aswad, pasti di belakangnya jasa mencium Hajarul Aswad orang itu ya? Indonesia. Ngimamin panjang-panjang dong, ngimamin pasti. Awal-awalnya saya karena dari Madinah, jadi kita biasa kan panjang-panjang. Iya, biasanya kan satu juz selesai. Iya. Terus? Nampaknya pas hari pertama saya dapat ada keluhan dari pengurus masjid. Ya, ini nampaknya jamaah kita nggak kuat ini. Apalagi encok ini kita. Ya, satu hari satu juz kayaknya tidak terbiasa. Makanya saya belajar awal hari pertama, pengalaman saya masih panjang-panjang. Nampaknya jemaah hampir separuh masjid sudah pada pulang. Oh gitu ya? Ya, saya kan tidak tahu mesti kondisi gimana di Indonesia. Iya. Dapat perhatian dari pengurus, dia sampaikan, tolong Syekh, kasihan jemaah kami. Awal-awalnya tidak cerita soal panjang, cuma soal bis. Karena mereka pada pulang kalau terlalu malam, nanti mereka tidak dapat bis di terminal karena batas bis terakhir jam 9 atau setengah 10. Kasihan nanti mereka tidak bisa pulang. Iya. Saya sudah mengambil kesimpulannya, memahami apa yang dimaksud. Makanya saya mulai besoknya saya mulai menyesuaikan. Nampaknya Alhamdulillah mengimami tarawih berkesan kepada jamaah, diminta lagi datang 2009, kemudian diminta lagi 2010. Dan sering saya bergaul dengan jamaah dan teman-teman yang ada yang sering mendampingi saya, kadang-kadang ada yang suka ajak makan di luar. Makanya disitulah saya sering mendengar kalimat-kalimat, mulai belajar bahasa Indonesia. Saya masih ingat 2008 pertama
Nggak yang bisa ya saya waktu itu ya? hafal ya. Ah. Apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Wah, betul. Apa ulangi lagi? Apa kabar? Apa kabar? Bagus. Mau kemana? Mau Aku cinta kemana? kepadamu. Aku cinta padamu. Wah, Tapi ini. saya tidak ngerti isinya. Ya, Maksudnya tidak ngerti artinya gitu. Artinya Saya ngerti. cuma dengar dapat. Setiap ketemu orang, Assalamualaikum, apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Ketemu perempuan sama juga. Apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Apaan ini? Tapi subhanallah, lama kelamaan dapatlah belajar. Saya percaya dan meyakini segala kunci kemudahan adalah mulai dari Al-Quran. Oke. Makanya kalau kita kembali sejarah ulama terdahulu, termasuk Imam Syafi'i dan lain sebagainya, sebelum mereka melangkah belajar agama, pertama mereka memperhatikan Al-Quran. Karena kunci kemudahan untuk seluruh ilmu adalah Al-Quran. Saya sebagai pendakwah, nah sekarang di era pandemik ini, di era COVID ini bagaimana? Ada perubahan nggak cara dakwahnya? Sebenarnya dalam ujian seperti ini, yang pertama saya harus mempelajari hikmah di balik ujian. Saya percaya dan yakini tidak ada yang buruk datang dari Allah. Walaupun kita melihat pandangan fikiran kita itu buruk. Tidak ada orang berkata corona itu baik. Semuanya pasti berkata buruk. Jadi saya mengambil hikmah. Salah satu yang saya kutip adalah kita kali ini lebih dekat kepada Allah daripada yang lain. Artinya, kalau selama ini kita seperti Ramadan beraktivitas ibadah di masjid, tarawih di masjid, i'tikaf, tahajud dan lain sebagainya, kali ini barangkali salah satu hikmah ya yang saya ambil, barangkali Allah ingin menghidupkan ibadah di rumah. Jangan-jangan selama ini rumah kita seperti kuburan. Dan ada salah satu ayat Allah SWT gambarkan di surat Yunus ayat 87, waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salat. Jadikan rumah kalian kiblat, artinya tempat salat, dan mendirikan salat di rumah masing-masing. Saya beribadi karena sebelum ada corona ini, jujur saja jarang memberikan waktu yang cukup buat keluarga. Dan selama ini karena kesibukan untuk melayani umat, urusan dakwah, safari dakwah, tidak terbayang betapa kelebihan nikmat keluarga. Tapi sekarang baru saya rasakan ternyata nikmat keluarga itu betul nikmat luar biasa. Ya. Bahkan betul baiti jannati yang disebutkan kata rumahku surgaku, Rumahku surga. baru saya Ini bisa baiti rasakan. jannati ya baru ya. Ya, Chef Aryo bagaimana Chef? Dengar-dengar Boy dengar kalau Chef Aryo punya restoran, punya usaha lain ya? Ya, Kena imbas dong ya? pasti kena imbas. Tapi ketika lihat pegawai saya nangis, saya nggak berani rumahkan. Lebih baik saya keluarkan uang. Anggap saja sedekah. Karena saya pasti ada hikmah di balik semua ini gitu. Jangan kemana-mana, masih di Talk Show with BHS.